Mabes TNI menanggapi soal Mayor Teddy Indrawijaya yang merupakan ajudan Menhan Prabowo hadir dalam debat perdana Capres 12 Desember 2023. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Netralitas aparat keamanan lagi-lagi dipertanyakan. Saat debat Capres perdana kemarin, terlihat keberadaan Mayor Teddy Indrawijaya, anggota TNI aktif, ajudan Menhan Prabowo Subianto, berada di antara tim sukses nomor urut 2 dan memakai baju biru bertuliskan Prabowo Gibran. Serta ada nomor 2 di dadanya. Rakyat tidak mungkin mengenal wajah semua tim sukses. Apakah ini tanda militer tidak netral? Entah apa yang dipikirkan tim sukses Prabowo Gibran, membiarkan seorang TNI aktif yang jelas-jelas harus bersikap netral, tetapi berada di dalam barisan mereka. Memakai seragam tim sukses? Atau itu justru kejadian yang memang disengaja? Apakah Pak Mayor Teddy anggota tim sukses? Tentu bukan, karena beliau masih aktif sebagai TNI. Juga nama Mayor Teddy tidak ada dalam daftar tim sukses. Atau secara tidak sengaja nih, menguatkan dugaan jika aparat keamanan bersikap tidak netral dalam pemilu kali ini. Karena mendukung anak presiden, lantas kemana komitmen Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tentang hal ini? Padahal dalam pemilu, TNI dan Polri harus bersikap netral, tidak berpolitik, tidak berpihak kepada parpol, kepada caleg, capres, cawapres, manapun. Bahkan untuk menjaga kenetralan TNI Polri, mereka juga tidak mempunyai hak memilih dan hak untuk dipilih. Semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang TNI. Netralitas TNI adalah agenda reformasi yang diamanatkan dalam pasal 39 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Anggota TNI dilarang terlibat menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih sebagai anggota legislatif dan jabatan lainnya. Selain itu, Mabes TNI juga telah menerbitkan buku saku netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada. Jadi sudah jelas dan clear ya, aparat keamanan tidak berpolitik, titik. Tahun 2009 dan tahun 2019, ketika SBY dan Jokowi sebagai capres incumbent adalah ajudan-ajudan presiden berada di barisan pendukung mereka saat debat. Apakah secara debat ada ancaman keselamatan? Pak Mahfud juga saat ini masih Menhan. Apakah ada ajudan dari TNI di barisan Ganjar Mahfud? Lalu kenapa hanya ada Mayor Teddy di sana? Apakah Pak Menhan takut pingsan dan hanya boleh ditolong TNI? Apakah masuk ke arena debat tidak ada pemeriksaan keamanan yang ketat sehingga dimungkinkan ada penyusup? Makanya anggota TNI pengawal pribadi Menhan bisa berada di kelompok pendukung Menhan. Apa pernah ada di sejarah keselamatan capres-cawapres waktu debat jadi ancaman? Nih, tolong TNI, para pendukung Prabowo, jawab pertanyaan tadi dengan sejelas-jelasnya. Ayolah, ini makin memperburuk citra TNI yang selayaknya netral, jadi berpihak ke sana kemari. Jangan gunakan jawaban, toh Mayor Teddy gak bisa nyoblos. Iya, apakah tidak bisa nyoblos lalu beramai-ramai prajurit TNI boleh di belakang para capres gitu? Mau jadi apa nanti suasana saat coblosan? TNI melalui Kapuspen Mabes TNI ini, Pak Laksamana Muda Julius Wijoyo ini, sudah memberikan klarifikasi. Kehadiran beliau,
Pak Mayor Teddy ini dalam rangka status sebagai ajudan dan tidak mewakili institusi TNI. Memang Mayor Teddy ditugaskan sebagai ajudan Menteri Pertahanan yang saat ini kebetulan jadi capres nomor urut 2. Bukankah waktu diadakan debat Prabowo hadir sebagai capres, bukan sebagai Menhan? Mengapa masih ada pengawalan di sana? Mengapa 2009 dan 2019 tidak ada ajudan SBY dan Jokowi saat ada debat Pilpres? Mengapa? Mengapa? Apa sih yang membedakan kondisi 2009, 2019 dan sekarang ini? Apakah jabatan Menhan lebih tinggi dari jabatan Presiden? Lagian ini, kalau saat itu Mayor Teddy bertugas sebagai ajudan Menhan, kenapa pakai baju seragam sama dengan seragam tim sukses? Ikut yel-yel, ikut bersorak-sorai itu, ikut memberikan simbol tangan angka 2. Masa sikap ajudan seperti itu? Bukankah dalam aturan protokoler pasti dilarang tindakan-tindakan begitu? Tim kampanye nasional Prabowo Gibran pun panik, lalu buru-buru nih memberikan klarifikasi. Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Ashar Simanjuntak bilang kalau Mayor Teddy berada di barisan tim sukses saat debat capres lantaran bertugas sebagai ajudan. Nah, tugasnya sesuai amanat undang-undang. Sebagai ajudan dengan melakukan pengawalan melekat kepada Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Sehingga wajar dan sah selain melakukan pengawalan kepada Menhan juga calon presiden. Setali 3 uang nih dengan Daniel Fahri Hamzah juga mengatakan kalau saat pengawalan Mayor Teddy sering memakai baju samaran untuk membaur. Seperti saat debat capres kemarin memakai baju yang sama dengan bosnya yakni Pak Prabowo. Kenapa pengawal capres Anies dan Ganjar tidak melakukan hal yang sama? Nah, mereka tetap memakai seragam berbeda. Kok ada perlakuan yang tidak seragam TNI pada ketiga kandidat capres-cawapres? Bukankah ini aneh? Nah, kita tahulah pengawal pribadi Pak Prabowo saat tidak menjabat memang banyak dari pemuda berbadan tegap nih, berpotongan cepak, tampangnya serius dan jarang senyum. Entah mereka itu anggota militer aktif atau tidak. Usai jadi Menhan, pengawalan jelas secara resmi diambil alih TNI. Rakyat jadi bingung, yang mengawal dulu dan sekarang apakah sama-sama TNI atau berbeda? Memang kita semua tahu seorang pejabat menteri mendapatkan pengawalan resmi dari militer pun dengan calon presiden setelah ditetapkan oleh KPU. Semua mendapatkan hak yang sama, tidak dibeda-bedakan. Hanya saja mengapa yang masuk di area dan berseragam kayak pendukung capres hanya di kubu Prabowo, sedang capres lainnya tidak ada yang begitu. Tolong jawab nih, yel-yel mengacungkan jari, ikut bersorak-sorak, apakah itu tidak melanggar netralitas TNI? Mana nih Pak Sufmi Dasko nih, kok nggak ikut klarifikasi? Nanti ditanya wartawan marah-marah lagi. Aparat TNI silahkanlah melakukan tugas pengawalan, tetapi mestinya juga tahu loh posisi jabatannya sebagai aparat keamanan yang harus profesional, tidak memihak paslon tertentu. Misalnya, Mayor Teddy mestinya bisa menggunakan baju batik yang lebih netral, karena ketiga paslon tidak menggunakan simbol-simbol batik. Kemudian Mayor Teddy jangan ikut yel-yel, sorak-sorai maupun mengacungkan 2 jari membentuk angka 2 itu. Begitu sampai lokasi, tidak menempati posisi duduk di belakang capres. Toh memantau dari jarak tertentu juga bisa. Sebagai ajudan, pasti sudah banyak dilatih soal kerawanan keselamatan, sehingga bila ada kejadian yang tidak diinginkan, bisa segera ambil tindakan. Jika terbukti benar-benar terjadi dalam pelanggaran kampanye, Mayor Teddy masuk kategori melakukan tindak pidana pemilu dan bisa mendapatkan sanksi pidana dan denda. Bawaslu katanya sedang menginvestigasi soal ini. Wah, kerjanya lambat banget ini. Nggak satset, nggak tas-tes. Apa masalahnya? Lah cetoh welo-welo loh. Itu pelanggaran, mosok masih investigasi.
Prabowo sebagai pejabat negara sekaligus capres pemilu 2024 tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ingat itu, Pak. Fasilitas negara itu ya termasuk pengamanan juga. Ajudan diikut-ikutkan di pasukan pendukung. Apa kurang pendukungnya? Sehingga anggota TNI aktif sampai diikut-ikutkan ke barisan pendukung. Apa yang dilakukan Mayor Teddy? Makin menguatkan keraguan masyarakat atas keberpihakan aparat keamanan kepada paslon nomor 2. Apalagi sejak Gibran anak sulung Presiden Jokowi itu dinyatakan sebagai cawapres, masyarakat mulai khawatir Presiden menggerakkan aparat keamanan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Peluang untuk memanfaatkan jabatan demi kepentingan keluarga Presiden sangat besar. Karena Jokowi punya kuasa dan bisa menggerakkan jajaran di bawahnya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan. Sampai jumpa.